berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Shalom, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita melewati semua aktivitas kita sepanjang hari ini, dalam kelelahan kita secara fisik dan mungkin kita juga agak terbebani dengan berbagai permasalahan yang harus kita tangani sepanjang hari ini, mari kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya dalam hadirat-Nya ada kelegaan, ada ketenangan, ada sukacita, dan ada pertolongan. Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena hadirat-Mu luar biasa. Di dalam hadirat Tuhan kami akan menemukan ketenangan, menemukan damai sejahtera dan kelegaan atas hidup kami. Semua masalah, semua beban hidup kami akan mendapatkan pertolongan jalan keluar, karena Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan yang tidak pernah mengecewakan kami, yang bisa kami percayai. Kami sangat percaya ketika kami menghampiri tata kasih karunia-Mu, maka segala kelimpahan kasih karunia Tuhan akan kami nikmati, akan mengubahkan kehidupan kami, akan menjadikan hidup kami dipenuhi dengan ketenangan dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak ditinggikan dan layak diagungkan. Malam hari ini kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang memuji, memuliakan Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu
di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, jadikan kami rancangan indahmu, jadikan kami rencana yang terbaik dalam namamu Tuhan. Sebab kau layak diagungkan, sebab kau layak disembah, Yesus segalanya. Kau layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kau layak ditinggikan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, amin, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Tidak ada yang lebih indah dalam satu keluarga selain Tuhan itu hadir dalam rumah tangganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya bertemu dengan banyak orang tua yang berduka cita karena melihat anak-anaknya yang dianggap mendukakan hatinya, anak-anaknya yang tidak sesuai dengan harapannya, sehingga mereka sungguh-sungguh bergumul di masa tuanya dan minta dukungan doa dari banyak hamba Tuhan. Saya merasakan kesedihan seperti itu. Tetapi kita perlu mengerti bahwa seperti perumpamaan yang sering kita dengar bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya bagaimana anaknya sebenarnya sangat terkait dengan bagaimana orang tuanya. Tetapi dalam kesedihan para orang tua, kita memang tidak bisa menyalahkan para orang tua sepenuhnya karena itu sudah lewat. Tetapi malam hari ini saya ingin kita sebagai orang tua merenungkan kembali. Selama kita masih buat sesuatu, Tuhan masih memberi kita sebuah kesempatan untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Mari kita kerjakan tanggung jawab kita dengan benar, supaya kalau anak-anak kita saat ini masih kecil, mereka bisa bertumbuh dengan baik. Dan ketika di masa tua kita, anak-anak kita tidak membuat kita berduka cita, berlarut-larut. Saudara-saudara, terkait dengan bagaimana orang tua itu memberi pengaruh terbesar bagi anak-anaknya, itu kisahnya kita banyak dengar lah ya, dari keluarga besar kita, dari saudara, dari teman, dari masyarakat. Kita bisa mengerti bahwa orang tua yang tidak bertanggung jawab, orang tua yang tidak memberi teladan yang baik, itu ternyata juga sangat mempengaruhi anak-anaknya. Bagaimana dengan keluarga kalian? Atau mungkin kisah-kisah tentang keluarga yang seperti itu? Iya, sedikit cerita sih Pak. Saya punya saudara ipar ya. Dia kerjanya sebagai, boleh dikatakan dia nelayan. Cuman dia memiliki anak 7, 3 perempuan 4 laki-laki. Nah,
Hobinya saudara saya ini hobinya minum, miras maksudnya. Nah, dari kalau dia di darat dia ya minum lah. Kalau dia di laut juga saya nggak tahu. Pokoknya hobi lah. Udah hobinya sepertinya sih sudah hobi. Nah, itu ternyata berdampak sama anaknya. Kebetulan dia anaknya yang nomor 6 itu adalah laki-laki. Dan itu berdampak sepertinya dia kurang kasih sayang bapaknya dan bapaknya juga suka marah-marah gak jelas gitu. Jadi ujung-ujungnya dia tuh kayak merasa kok bapak saya berbeda dengan saya gitu. Berbeda dengan abang-abangnya, adiknya yang satu lagi. Kok dia berbeda ya ke saya, kenapa saya itu terlalu dikeraskan sementara yang lain enggak gitu. Apa salah dalam diri saya? Mungkin dia begitu. Nah, singkat cerita, dia pas kelas 2 SMP dia berhenti sekolah. Dia berhenti sekolah, kita tanya tuh kenapa? Malas lah ngapain sekolah. Orang gak ada yang peduli gitu, gak ada yang sayang sama saya gitu. Tahu dari mana orang gak sayang, mama papamu emang gak sayang gitu. Pokoknya gak ada yang sayang sama saya gitu. Sampai-sampai tuh dia dipindahkan sekolah dari kotanya dia ke rumah saudara saya juga, ke rumah opungnya lah. Dan ternyata di sana juga lebih brutal lagi dia. Maling kelapa. Kan kalau di kampung itu kan kelapanya orang kan banyak tuh pohon kelapa. Dia suka malingin itu. Nah, sampai-sampai mamanya gak sanggup dengar berita-berita begitu tuh dipindahin lagi. Terus saya bilang, oh kalian punya sekolah sendiri ya, suka-suka pindah sana pindah sini. Singkat cerita sampai dia gak lulus SMA. Jadi pekerjaannya sekarang jadi nelayan kayak bapaknya. Sementara abangnya paling besar itu puji Tuhan jadi hamba Tuhan. Sekarang dia di Batam. Terus kakaknya yang nomor 2 pun lagi skripsi sarjana hukum di Medan. Yang ketiga dan keempat kerja di Batam. Yang kelima SMA. SMA atau kuliah, kayaknya kuliah deh. Ya dia nih yang terakhir itu masih SD. Nah, sampai sekarang tuh saya masih bertanya-tanya kenapa ya di antara mereka gitu. Dia yang paling cakep soalnya. Ponakan saya ini yang paling cakep dari antara abang-abangnya dan adiknya. Tapi kenapa yang berbeda gitu? Berbedanya ya nggak lulus sekolah. Apa itu ajaran dari saya karena saya nggak lulus apa-apa jadi dia ngikut gitu loh Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah memang benar dia kurang kasih sayang? Karena ketika saya tanya, kenapa kok kamu bisa gitu? Nggak apa-apa tulang. Ya aku pengen hidupku aku jalani sendiri aja gitu. Gimana tuh Pak? Salah satu pengaruh kalau orang tua itu tidak bisa menjadi teladan, tidak hadir memberi teladan yang kuat kepada anak-anaknya, anak-anak jadi merasa kurang motivasi untuk maju, kurang motivasi untuk berkembang. Ada anak-anak tertentu yang akhirnya terpengaruh dengan keadaan ayahnya. Jadi yang jelas bukan karena dia paling ganteng jadi begitu. Ya, jadi hati-hati kalau begitu dengan orang ganteng ya, jadi mudah terpengaruh. Enggak. Bisa. Jadi bagaimana orang tua itu akan mempengaruhi anak-anaknya. Karena pengaruh terbesar dalam hidup kita memang dari orang tua kita. Nah, kalau orang tua tidak bisa memberi teladan yang baik, orang tua tidak punya komitmen yang positif, yang baik dalam menjalani hidupnya, maka hidupnya akan memberi pengaruh yang negatif terhadap anak-anaknya. Walaupun memang setiap anak bisa memberi respon secara pribadi yang berbeda-beda. Tetapi selalu saja ada anak yang sangat terpengaruh terhadap perilaku buruk dari orang tua. Jadi kisah yang diceritakan Manik tadi menjadi peringatan bagi kita semua, bagi orang tua. Jadi orang tua itu susah-susah gampang ya. Ada tanggung jawab berat karena memberi pengaruh yang positif atau negatif. Bapak Ibu, kita ingin mewariskan apa kepada anak-anak kita? Kita ingin
anak kita seperti apa, mulai dari dirimu sebagai orang tua. Nah Pak, jadi kehidupan orang tua yang seperti apa sehingga anak-anaknya bisa diberkati dan berbahagia Pak? Ada ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya memberi kita sebuah rahasia Tuhan bagaimana supaya anak-anak kita akhirnya bisa mendapatkan warisan yang baik bagi kehidupan mereka ke depan. Ada satu ayat dari Amsal pasal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Di situ menarik ya, satu ayat ini berbahagialah keturunannya. Berarti keturunan yang berbahagia itu keturunan yang diberkati, keturunan yang hidupnya penuh damai, yang positif lah. Anak-anaknya, keturunannya itu keturunan yang mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Ada dua hal penting yang disebutkan di situ. Yang pertama, orang tua harus memiliki hidup yang benar. Sebab yang membuat keturunannya tadi berbahagia, yang membuat keturunannya diberkati Tuhan, itu mengalir dari siapa? Orang yang benar. Orang tua mesti menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Secara iman kita tahu bahwa di dalam Yesus Kristus, kita semua sudah menerima penebusan secara sempurna. Melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita secara status rohani diposisikan sebagai orang yang benar. Tetapi tidak cukup hanya posisi benar, karena anak-anak kita juga melihat perilaku kita, sikap kita. Makanya posisi yang benar di hadapan Allah karena kita sudah ditebus oleh Kristus itu harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi kata benar di sini bukan berarti sebagai orang tua kita tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi ini berbicara orang tua yang bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita dengan benar di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah kita sebagai orang tua sudah memposisikan diri kita secara benar di hadapan Tuhan dan bagi anak-anak kita. Sebagai orang yang benar tentu saja karena kita tidak terlepas dari kesalahan, ada saatnya kita berbuat salah. Tetapi posisi sebagai orang benar itu harusnya kalau kita berbuat salah, kita tidak usah untuk pura-pura kita itu enggak salah, membenarkan diri, mencari pembenaran dengan berbagai alasan atau mencari kesalahan orang lain. Tidak, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani bertanggung jawab, mengakui kesalahan kita, memperbaiki kesalahan itu. Kalau kita jatuh ke dalam dosa sebagai orang yang benar, kita seharusnya segera mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan segera melakukan pertobatan. Orang benar itu selalu punya sikap yang seperti itu. Tidak membiarkan kesalahan dan dosa sekecil apapun terus bercokol di hatinya, mengendalikan hidupnya, memperbudak hidupnya dan membuat dia akhirnya tidak berdaya, dikuasai oleh dosa dan kesalahan. Tidak. Posisi sebagai orang yang benar menempatkan kita pada ketegasan sikap terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita. Anak kita akan melihat bagaimana kita menjadi orang benar yang seperti ini. Karena kalau kita mengharapkan anak-anak kita juga hidupnya benar, biarlah mereka melihat hidup kita yang benar. Tidak sempurna, tetapi selalu punya komitmen. Tidak membiarkan kesalahan, tidak membiarkan dosa itu terus menguasai dan mengikat. Tetapi segera bereskan, segera bereskan. Kalau anak-anak kita melihat kita sebagai orang yang punya komitmen hidup benar, maka anak kita
mengerti dan menemukan jalan yang benar itu seperti apa. Amin. Nah, kalau anak-anak kita sudah menemukan jalan yang benar seperti itu, apalagi membuat mereka mengerti, oh dalam jalan yang benar itulah ternyata ada kehadiran Tuhan Yesus yang mengawal, yang memimpin, maka anak kita akan ada di jalan Tuhan sejak dari kecil sampai dewasa. Bahkan suatu saat mungkin mereka bisa saja keluar dari jalur yang seharusnya karena berbagai pengaruh dunia ini, berbagai pergaulan atau situasi apapun, tetapi dia tetap mengerti jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar itu seperti apa. Karena mereka sudah melihat jalan yang dilalui oleh orang tuanya. Tidak hanya orang yang benar, di situ dikatakan yang bersih kelakuannya. Status sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan secara rohani itu harus diikuti dengan komitmen untuk menjauhi jalan-jalan yang berdosa. Harus membiarkan hidup kita tetap ada dalam keadaan yang bersih di hadapan Tuhan cara kelakuan. Makanya tidak hanya cukup berhenti kita bertobat, mengaku dosa, tidak melakukannya lagi, tetapi kita harus punya komitmen hidup dalam pertobatan. Orang yang hidup dalam pertobatan punya komitmen yang besar untuk menjauhi jalan-jalan yang berdosa, untuk bersikap tegas terhadap hal-hal yang akan menyeret dan mengganggu atau menggoda dia ke arah yang berdosa. Biasanya anak-anak itu kan belajar dari kita. Kalau orang tua terbiasa berbuat dosa, anak akan menganggap itu sesuatu yang wajar. Kalau anak melihat orang tuanya biasa mabuk, apalagi mabuknya di rumah nih, akhirnya kan anak-anak jadi menganggap mabuk itu sesuatu yang biasa. Kalau mereka masih kecil dimarahin, dilarang, tetapi mereka berpikir kalau sudah dewasa berarti boleh. Karena bagi mereka itu dianggap sesuatu yang wajar. Bagi orang dewasa, anak kecil saja yang nggak boleh. Bisa seperti itu kan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain juga seperti itu. Makanya orang tua mesti punya komitmen yang tegas, menjauhi, menyingkirkan, apalagi di dalam rumah tidak boleh ada sesuatu yang memang itu menjadi sebuah budaya yang membuat kebiasaan buruk itu ada di rumah. Keluarkan itu, jangan ada sesuatu yang membuat perilaku buruk, kebiasaan buruk itu jadi mudah dilakukan di rumah. Kalau di rumah kita selalu ada minuman keras, anak-anak akhirnya mabuk, itu kan biasa. Minuman keras pasti kan bukan untuk pajangan. Orang tuanya suka menikmatinya dan akhirnya anak juga bisa seperti itu. Jadi marilah kita sebagai orang tua, kita ambil komitmen hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Benar di mata Tuhan dan jauhi hal-hal yang buruk. Kita memang tidak sempurna sebagai orang tua, tetapi dalam ketidaksempurnaan itu kita tetap punya komitmen hidup benar dan bersih di mata Tuhan. Amin. Ketika kita melakukan kesalahan, cepat-cepat minta maaf, bereskan, perbaiki kesalahan kita. Kalau kita berbuat dosa, cepat-cepat bertobat di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah budaya keluarga yang positif, yang membuat anak menemukan jalan Tuhan melalui kehidupan kita sebagai orang tua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang berduka cita karena perilaku atau kebiasaan buruk anak-anaknya yang terlibat dengan narkoba, terlibat dengan pergaulan-pergaulan bebas. Saudara-saudara, mari ambil tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Mungkin di masa dulu sebagai orang tua kita tidak memberi teladan yang baik, kita tidak memberi waktu cukup untuk membimbing mereka, kita tidak mengajarkan jalan yang benar kepada anak-anak kita supaya mereka berjalan di jalan Tuhan. Tetapi tidak pernah ada kata terlambat di dalam Tuhan. Amin. Selalu ada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, ambil waktu spesial untuk berdoa bagi anak-anakmu supaya Roh Kudus menjamah
hatinya dan anak-anakmu kembali ke jalan Tuhan. Anak-anakmu akhirnya bertobat meninggalkan jalan-jalannya yang berdosa. Sebagai orang tua, lakukan apa yang masih bisa dilakukan. Selain berdoa, tetap ada waktu-waktu tertentu, ambil waktu untuk memberi masukan, untuk menasehati, untuk menegur, untuk memberi semangat kepada anak-anakmu untuk kembali di jalan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pernikahan, karena keluarga adalah anugerah Tuhan, rancangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa mulia bagi setiap keluarga. Dalam rumah tangga kami, Tuhan ingin memberkati. Bapa di surga mengerti pergumulan para orang tua yang saat ini sedang bergumul karena anak-anaknya terlibat dengan kebiasaan buruk, anak-anaknya meninggalkan rumah, anak-anaknya memiliki sifat yang memberontak, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang membuat malu keluarga. Tetapi biarlah para ayah, para ibu tidak kehilangan kasihnya terhadap anaknya. Karena kami sangat percaya di hati setiap ayah, di hati setiap ibu mengalir kasihnya Tuhan yang bisa menjamah hati anak-anaknya, yang bisa memberkati anak-anaknya. Biarlah mereka sebagai orang tua terus memiliki waktu sujud di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan untuk pertobatan anak-anaknya. Tuhan dengarkan, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan pembelaan-Mu. Amin. Atas setiap seruan doa para ayah, para ibu terhadap anak-anaknya. Tuhan lihat tetesan air mata, kehancuran hati mereka Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus menjamah hati anak-anak yang mendukakan orang tuanya. Sehingga hatinya berbalik dari jalan-jalan yang berdosa, dari jalan yang salah, kembali kepada Tuhan, kembali di jalan Tuhan. Bapa di surga, untuk orang tua yang anak-anaknya masih dalam pertumbuhan, anak-anaknya masih kecil, masih remaja, biarlah mereka juga mulai menjaga hidupnya. Mereka memiliki komitmen yang besar untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Tidak hanya menyiapkan kebutuhan secara materi kepada anak-anaknya, tetapi menjadi orang tua yang selalu punya waktu yang hadir bagi anak-anaknya, yang menyatakan kehangatan kasih sayang, yang mengajar anak-anaknya, menanamkan nilai-nilai kebenaran Tuhan kepada anak-anak mereka, mendampingi dan mengarahkan anaknya sesuai dengan jalan Tuhan. Pergumulan-pergumulan dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang juga seringkali membuat orang tua tidak punya waktu cukup untuk anak-anaknya. Tuhan membuka jalan keluar. Tuhan tolong semua pergumulan pasangan suami istri supaya mereka bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Pekerjaannya Tuhan berkati, permasalahannya Tuhan tolong, sehingga mereka punya waktu yang cukup bagi anak-anak mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang galau dengan hidupnya. Mereka berusaha menjauh dari orang tuanya, bahkan sudah meninggalkan rumahnya karena selalu bertengkar, selalu berselisih dengan orang tuanya. Tapi biarlah mereka di luar rumah, tetapi Tuhan menjangkau mereka. Mereka boleh mengalami kehadiran-Mu sebagai Bapa yang sempurna, sebagai Bapa yang bisa melimpahi, memuaskan dahaga mereka akan kasih sejati. Tuhan nyatakan kehadiran-Mu, dan biarlah anak-anak itu akhirnya hatinya berbalik kepada ayah ibunya. Mereka kembali ke rumah, mereka kembali berdamai, mereka kembali boleh menikmati keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap lembaga-lembaga
Kristen yang punya dedikasi besar untuk pelayanan keluarga. Tuhan memberkati mereka. Semua perjuangan, semua upaya, semua program yang mereka lakukan, biarlah itu menjadi alat Tuhan untuk bisa menolong keluarga-keluarga hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam keberkatan akan janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati juga keluarga-keluarga di Indonesia, lembaga-lembaga pemerintah yang juga terkait dengan pelayanan keluarga-keluarga, supaya rumah tangga yang ada di negeri ini juga berjalan dengan baik. Karena kami percaya ketika keluarga-keluarga itu sehat, maka masyarakat menjadi sehat. Dan masyarakat yang sehat akan membuat bangsa ini menjadi kuat. Amin. Tuhan berkati semua upaya-upaya pemerintah yang juga mendukung keluarga-keluarga di masyarakat menjadi lebih baik. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap percaya apapun kondisi rumah tanggamu, selalu ada anugerah Tuhan untuk memulihkan, untuk memberkatinya. Saudara-saudara, kalau ada pergumulan dalam keluarga, pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi atau apapun, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Dan saudara boleh mengharapkan pertolongan Tuhan. Kami akan dukung saudara dalam doa-doa kami. Tim doa kami akan mendoakan saudara supaya anugerah Tuhan dinyatakan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling